Presiden Jokowi kembali mengingatkan para menterinya untuk fokus pada tugasnya meski tahapan pemilu 2024 akan dimulai Juni mendatang. Presiden Jokowi ingin agenda strategis nasional yang jadi prioritas bersama bisa terselenggara dengan baik. Sentilan Jokowi kepada para pembantunya disampaikan pada sidang Kabinet Paripurna Senin kemarin. Apakah Jokowi mulai gerah dengan manuver para pembantunya, para menterinya yang ngebet maju kontestasi Pilpres 2024? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama Kedeputian 4 KSP, Johannes Joko. Selamat sore Mas Joko. Selamat sore Mbak, sehat selalu Mbak. Dan pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Selamat sore Mas Hensat. Selamat sore Mbak Rifana, Mas Joko, selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Joko terlebih dahulu. Mas Joko, Presiden ini lagi-lagi meminta para menterinya untuk fokus bekerja agar agenda strategis nasional yang menjadi prioritas bersama ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik. Meskipun pemilu 2024 akan digelar Juni mendatang ya, tahapannya sudah dimulai. Maksudnya apa nih pernyataan Presiden? Apakah Presiden merasa menterinya sudah tidak ada yang fokus bekerja saat ini tapi sibuk pencitraan sana-sini? Ya Mbak Vin. Sebelumnya saya ingin yang pertama kita jangan gunakan diksi yang menggunakan kata kerasa gitu Mbak, gerah, sentilan dan macam. Karena menurut saya apa yang dilakukan, karena itu kan adalah ungkapan emosi. Sementara apa yang dilakukan oleh Presiden adalah sejatinya itu merupakan kewenangan dan otoritas beliau sebagai seorang pemimpin untuk selalu memberikan arahan kepada anak buahnya, selalu mengingatkan anak buahnya untuk melakukan tindakan-tindakan dan kerja-kerja sesuai dengan yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Presiden mengingatkan menterinya itu sebagai sesuatu yang wajar, karena memang sebagai seorang pemimpin beliau harus mengingatkan anak buahnya. Karena justru menjadi tidak wajar ketika sebagai seorang pemimpin dalam sebuah institusi, entitas apapun, pemimpin itu tidak memberikan arahan. Karena itu sangat berbahaya, karena seluruh proses berjalan autopilot dan untuk negara sebesar Indonesia ini kalau dijalankan dengan autopilot itu sangat berbahaya. Maka wajar Presiden memberikan arahan. Dan yang ketiga, kalau kita mau melihat pidato yang dilakukan Bapak Presiden pada sidang paripurna kabinet kemarin itu secara utuh, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya yang menjadi kaitan sebenarnya Presiden itu mengingatkan bahwa para menteri dan lembaga itu harus bersiap, harus betul-betul melakukan dan mengawal agenda-agenda prioritas nasional. Agenda prioritas nasional yang dimaksud adalah dia tidak pisah dengan poin ke-6, yaitu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024. Dan ini menjadi bukti bahwa Bapak Presiden memiliki komitmen kuat, sehingga keraguan-keraguan yang di awal-awal kemarin banyak disampaikan oleh berbagai pihak terhadap keinginan perpanjangan maupun 3 periode itu terjawab sekaligus dalam statement Bapak Presiden ini bahwa beliau sangat komit untuk mensukseskan pemilu 2024. Mas Joko. Begitu, Mas. Mas Joko, bahwa tugas Presiden sebagai leader ataupun sebagai pemimpin adalah mengingatkan para pembantunya, mengingatkan para menterinya. Tapi apakah kemudian Presiden ketika mengingatkan para pembantunya, Presiden sudah melihat bahwa gelagat para pembantunya sudah lebih sibuk mempersiapkan diri pada kontestasi Pilpres ketimbang fokus menyelesaikan tugas-tugas kementeriannya? Mas Joko, itu dulu yang harus Anda jawab. Kita kembalikan lagi Mbak, bahwa sebenarnya yang diingatkan Presiden itu adalah kementerian dan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2024 gitu. Karena kurang lebih kata-kata Bapak Presiden yang berkaitan dengan tahapan pemilu 2024 yang akan dimulai pada tahapan pada tengah tahun ini, maka menteri dan lembaga fokus pada tugasnya masing-masing. Adalah yang dimaksud adalah kementerian dan lembaga yang terkait dengan pemilu begitu. Mereka diminta untuk mempersiapkan Kemendagri, kemudian teman-teman di KPU, kemudian juga teman-teman yang ada di Menko Polhukam, itu fokusnya lebih ke situ begitu sebenarnya. Bukan dalam kaitan lebih besar terkait kinerja pemerintahan, terkait situasi-situasi yang lain. Benar bahwa yang disampaikan Bapak Presiden ketika di awal ada poin 1, 2, 3, 4, 5 itu dalam kaitan konteks global, itu Bapak Presiden sebenarnya mengingatkan hati-hati dalam situasi
global Oke, baik. politik global hari ini. Artinya Presiden tidak masalah ya kalau misalnya para menterinya kemudian bermanuver mempersiapkan diri untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024, tidak ada masalah ya. Yang penting fokus bekerja mempersiapkan pemilu. Begitu kalau misalnya saya bisa rangkum apa yang Anda sampaikan tadi. Yang terpenting adalah satu, Mbak, ini kalau kita mau bicara tentang yang mempersiapkan fokus pemilu, itu satu problematika sendiri. Tetapi ada satu hal lagi yang harus diingat, bahwa Presiden itu punya indikator-indikator kinerja-kinerja, tujuan dari program-program yang sudah dideklar di awal. Dan itu yang menjadi pegangan Bapak Presiden. Sejauh memang program-program itu, memang kinerja-kinerja itu masih pada on the track seperti itu, maka semua hal itu bisa dilakukan begitu. Oke, saya mau minta analisisnya Mas Hensat. Betul tidak sih, sama tidak sih dengan apa yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, bahwa fokusnya Presiden itu lebih kepada kementerian-kementerian untuk mempersiapkan diri menyiapkan pemilu 2024, bukan kepada para menteri yang sibuk memoles dirinya, sibuk bersilaturahmi ke sana kemari dan melupakan tugas-tugasnya, tapi lebih sibuk untuk kontestasi pada pemilu 2024. Mas Hensat, analisis Anda seperti apa? Kalau menurut saya boleh Mas Joko menyampaikan seperti itu. Dan kemudian kalau kemudian warga masyarakat banyak melihat sebetulnya ini adalah teguran halus dari Presiden Jokowi kepada menterinya, juga tepat saja. Mbak Rifana, sejarah itu tidak pernah mencatat kegagalan dan keberhasilan para menteri. Yang dicatat oleh sejarah itu adalah keberhasilan dan kegagalan Presiden. Jadi sangat wajar kalau kemudian Pak Jokowi mengingatkan timnya, para menterinya untuk juga fokus bekerja, terlepas apa yang disampaikan oleh Mas Joko tadi, bahwa sebetulnya hanya ada kaitannya dengan pemilu. Tapi kalau saya melihatnya ini adalah sebuah teguran secara keseluruhan gitu ya. Bahkan saya, kalau kemudian Pak Jokowi mau mengganti menterinya di injury time ini, juga menurut saya fine-fine aja. Kalau tidak terjadi gol-gol cantik di injury time, nanti yang disalahin kan juga Pak Jokowi. Maka kalau kemudian mau ganti pemain di injury time, silakan saja. Sebab kalau dihitung Mbak Rifana, paling hanya 5-6 menteri saja yang kemudian terlihat aktif sekali mempopulerkan diri untuk ajang pemilihan presiden. Siapa aja itu Mas Hensat? 5 atau 6 itu siapa aja? Coba apakah itu kemudian yang disasar oleh Presiden? Siapa aja 5 atau 6 menteri kabinet Indonesia Maju yang kemudian bisa saja mempersiapkan diri pada kontestasi Pilpres 2024? Siapa saja Mas Hensat? Ya, ini kan ketebak Prabowo, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Erick Thohir gitu ya. Kemudian juga pernah disebut Gus Yakut gitu ya. Jadi sebetulnya 5-6 menteri ini kalau kemudian diganti juga bakal baik-baik aja kabinetnya gitu. Bahkan menurut saya akan lebih kuat kabinetnya nanti. Karena tadi saya lihat juga KSP sudah memperingatkan bahwa jabatan menteri ini jangan digunakan untuk keperluan pribadi menjelang Pilpres. Itu sangat valid, kuat, strong, dan harus didukung oleh masyarakat Indonesia. Bahwa silakan saja para menteri, para tokoh yang saat ini mendapat tugas menjadi menteri mempopulerkan dirinya untuk meningkatkan elektabilitas, tapi jangan sampai kemudian tugas Anda sebagai menteri ini hilang. Nah, takutnya kan begini Mbak Rifana, yang saya takutkan ini, saya menduga ya, sebetulnya Presiden Jokowi juga mempersilahkan para menterinya untuk mempopulerkan diri. Nah, kita akan bahas itu nanti Mas Hensat. Pak Jokowi sudah mempersilahkan para menterinya mempopulerkan diri. Ini nggak bisa disalahin juga kalau menterinya menggunakan jabatan menteri untuk mempopulerkan dirinya gitu Mbak Rifana. Ini kan sebuah hal yang tesis antitesis jadinya. Mas Hensat, sebelum sampai ke restunya Presiden kepada para menteri untuk mempopulerkan diri, tapi saya ingin tanya ya, karena menarik sekali setelah Presiden mengatakan meminta para menterinya untuk tetap fokus bekerja meskipun tahapan pemilu 2024 akan dimulai, sehari sesudahnya Deputi KSP Jaleswari Pramoda Wardani mengeluarkan keterangan pers bahwa KSP mengingatkan menteri tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadinya. Lebih keras, lebih straight to the point. Menurut Anda KSP pesannya ini memang atas perintah Jokowi, Mas Hensat? Sekeras-kerasnya KSP bicara, kalau kemudian Pak Jokowinya baik-baik aja, fine-fine aja,
nggak terganggu dengan tingkah pola para menterinya itu, ya udah. Ya mereka akan biasa-biasa. Ya mungkin para menterinya itu juga bilang, siapa yang ngomong KSP? Ya udahlah, orang bos saya presiden. Presiden nggak apa-apa, ya udah silakan aja, mau keras apa juga. Paling tinggi mereka senyum aja. Gitu. Jadi kalau teman-teman KSP kemudian bersuara keras, nggak didengerin oleh para menteri, ya jangan sakit hati juga. Tapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh teman-teman KSP ini harus didukung dan harus diapresiasi untuk mengingatkan para menteri untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Saya mau tanya ke Mas Joko. Mas Joko, rekan Anda Mbak Jaleswari Pramodawardhani mengeluarkan pernyataan pers mengingatkan para menteri untuk tidak menggunakan jabatannya demi kepentingan pribadi pada pemilu 2024 satu hari setelah Presiden Jokowi mengingatkan para pembantunya untuk fokus bekerja meskipun tahapan pemilu 2024 ini akan dimulai. Ini tidak ada korelasinya ya? Karena memang seperti yang disampaikan Pak Henry Satrio tadi, Mbak, penafsiran liar itu terjadi di masyarakat begitu terkait dengan pidato Bapak Presiden. Terkait itu makanya Bu Deputi, Bu Jales itu memberikan satu penegasan bahwa ini sebenarnya di satu sisi ranah pemilu itu jangan dicampurkan dengan ranah kepentingan masyarakat yang lebih luas dalam hal ini dalam mengatur kepentingan publik begitu. Tapi Mas Joko, saya ingin tanya ya, Presiden merasa terganggu tidak sih ketika anak buahnya, ketika para menterinya kemudian datang silaturahmi ke sana kemari, ke pesantren, kemudian memasang baliho, kemudian hadir di acara-acara hiburan begitu ya, dan menggunakan fasilitas-fasilitas kementeriannya untuk mempopulerkan dirinya, itu Presiden tidak keberatan sama sekali ya? Atau memang Presiden mendukung cara-cara itu, Mas Joko? Iya, ranah kami itu kan sebenarnya ranah monitoring dan evaluasi kerja kementerian begitu Mbak. Jadi selama patokan-patokan dan indikator-indikator yang dilakukan oleh para kementerian, ya kita memonitornya dari itu. Apakah itu menjadi tindakan-tindakan untuk kepentingan Pilpres 2024, itu ranahnya ada di ranah politik, ranah politiknya para menteri. Kalau kami di KSP clear, ranah kami adalah ranah memonitoring indikator-indikator kerja kementerian, sehingga selama indikator-indikator itu memang masih sesuai dengan target-target program strategi nasional, target-target dengan rencana-rencana agenda nasional, maka itulah yang masih kami pegang begitu. Dari hasil monitoring KSP ini sesuai nggak menteri-menteri yang tadi disebutkan oleh Mas Hensat, kemudian mereka bermanuver mempopulerkan diri, tapi hasil kerjanya bagaimana kalau menurut monitoring KSP? Ya sekali lagi selama ini sesuai, semua masih on the track semua, sesuai capaian-capaian dengan program strategis nasional. Itu terbukti dengan salah satunya misalnya pertumbuhan ekonomi kuartal pertama kita 2022 ini itu lumayan tinggi, poinnya 5,01% kalau nggak salah. Bandingkan dengan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi kita masih on the track. Pada penanganan pandemi COVID juga kita lihat sendiri hari ini COVID begitu amat melandai, kemudian juga pada manajemen kemarin arus mudik, walaupun masih ada beberapa kekurangan di sana sini, tetapi relatif hampir semua pihak mengatakan bahwa penanganan arus dan balik kemarin manajemennya berjalan dengan sangat baik. Gitu Mbak. Mas Hensat, saya mau tanya, kalau menurut monitoringnya KSP, kinerja 4 menteri yang tadi Anda sebutkan begitu ya, masih on the track begitu ya, sehingga ketika mereka berusaha untuk mempopulerkan dirinya itu sah-sah saja asalkan kinerjanya itu baik-baik. Tapi apakah menurut Mas Hensat Presiden ini menilai manuver politik para menterinya sudah terlalu berlebihan begitu ya, mengganggu kerja kabinet dan mengkhawatirkan, atau seperti apa sih Mas Hensat? Ya selama belum di reshuffle Mbak Rifana itu berarti baik-baik aja. Kalau mau Presiden keberatan ya reshuffle aja, jadi nggak usah kebanyakan wacana gitu. Nah sampai saat ini menurut saya sih nggak perlu jadi pengamat politik ya buat masyarakat untuk menilai bahwa Pak Jokowi fine-fine aja sama para menterinya. Justru itu khawatir saya. Kalau Pak Jokowi merasa tidak terganggu dengan para menteri yang melakukan manuver-manuver politik, ada pertanyaan besar nantinya, apakah Pak Jokowi berkepentingan dengan manuver-manuver mereka? Apakah Pak Jokowi berkepentingan agar salah satu di antara menterinya harus menjadi penerus dia nanti sebagai Presiden ke-8 Indonesia? Nah hal-hal seperti ini kan akhirnya muncul. Kalau menurut saya Presiden yang baik itu
harusnya justru tidak mendukung siapapun, bukan mendukung semua, tapi tidak mendukung siapapun, sehingga tidak ada keberpihakan dari negara pada saat pemilu dilakukan. Dengan pertanyaan-pertanyaannya jadinya begitu, Mbak Rifana. Oke, tapi Mas Hensat, Anda menganalisis manuver-manuver yang dilakukan oleh para menterinya ini memang atas pengetahuan dan restu bahkan didorong oleh Presiden ya? Saya sih yakinnya begitu. Bahkan jangan-jangan para menteri ini sudah kena tepuk pundaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi terkenal tuh ya dengan tepuk pundaknya, semuanya ditepuk pundaknya. Jadi ya mereka pede-pede aja untuk maju dan berjuang. Bahkan saya yakin di para menteri yang lain gitu ya, kan kita ada 34, tadi disebut sama saya 35, berarti ada 29 yang lain. Saya rasa juga kalau ada kesempatan maju jadi presiden, mereka maju juga. Dan jangan dilupakan dari nama-nama tadi kan ada nama Menko-Menko juga, misalnya kayak Pak Mahfud MD yang pernah namanya masuk ke dalam bursa Capres-Cawapres gitu ya. Belum lagi ada beberapa ketua umum partai seperti Soeharto Monoarfa yang juga punya juga kemampuan untuk maju ke Pilpres sebagai ketua umum partai politik. Jadi selama Pak Jokowi nggak keberatan, Mbak Rifana, ya kita cuma bisa menyaksikan, tapi ya perlu kita ingatkan tadi, sejarah tidak pernah mencatat keberhasilan dan kegagalan para menteri, tapi yang dicatat hanyalah keberhasilan dan kegagalan presiden. Baik, saya akan tanya nanti pernyataannya Mas Hensat tadi kepada Mas Joko, apakah kemudian presiden memang sengaja membiarkan, memang berkepentingan begitu ya dengan manuver-manuver para pembantunya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Mas Joko, tadi sebelumnya Mas Hensat sudah mempertanyakan ya, kalau memang Presiden kemudian baik-baik saja dan cenderung merestui manuver para menterinya yang kemudian mempersiapkan diri untuk pemilu Presiden 2024, patut dicurigai, patut dipertanyakan apa kepentingan Presiden di balik itu. Apakah kemudian Presiden memang menepuk pundak, memberikan harapan kepada seluruh menterinya yang ingin berkontestasi pada Pilpres 2024. Silakan Mas Joko. Kepentingan Bapak Presiden hari ini adalah memastikan semua program strategis nasional, semua agenda-agenda strategis nasional itu berjalan dan berlangsung dengan capaian-capaian terukur dengan target-target yang sudah ditentukan. Yang menjalankan itu adalah para menteri-menterinya, Mbak. Nah, dalam prosesnya ketika menteri-menteri itu menjalankan kinerja itu, apalagi kita memasuki tahun politik, maka anggapan masyarakat bahwa itu bagian dari kampanye, itulah yang seharusnya harus kita luruskan. Karena siapapun hari ini pejabat-pejabat publik yang melakukan kerja-kerja dengan cepat, dan ini sebenarnya momentum. Kalau tinggal 2 tahun ini siapapun yang ingin maju, ya silakan saja, tetapi ingat bahwa yang harus dilakukan dan yang harus dicapai adalah program-program strategis, capaian-capaian demi kesejahteraan masyarakat, demi Indonesia yang maju, begitu Mbak. Jadi konteksnya jangan lagi didikotomikan apakah tindakan ini adalah tindakan untuk kepentingan 2024 atau bukan kepentingan 2024. Tetapi yang terpenting adalah hari ini konsen kita semua, konsen Bapak Presiden adalah seluruh target-target itu tercapai, seluruh upaya-upaya agar kesejahteraan masyarakat, dan Bapak Presiden juga mengingatkan hati-hati bahwa kita hari ini dalam situasi geopolitik yang sedang tidak baik-baik saja. Hati-hati bahwa saat ini kita dalam situasi pandemi yang belum Mas Joko. Dalam situasi-situasi itu ada turunan-turunan yang harus diantisipasi agar jangan sampai masyarakat menjadi korbannya. Begitu, Mbak. Mas Joko, singkat saja, artinya Presiden sama sekali tidak berkepentingan ya menjadi kingmaker dari para menteri di kabinetnya yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Saya perlu jaminan itu dari Istana. Saya tidak dalam posisi untuk bisa memberikan jaminan itu, Mbak. Tetapi yang harus kami pastikan, yang bisa kami pastikan adalah Bapak Presiden memiliki komitmen sangat kuat untuk betul-betul mencapai target-target yang sudah beliau canangkan. Apalagi target-target itu kemarin sempat terhenti gara-gara pandemi COVID selama 2 tahun dan cukup menyedot anggaran-anggaran kita yang
yang luar biasa. Itu, Oke, Mbak. Mas Hensat, singkat saja, kalau misalnya kemudian kondisi ini terus berlanjut, para menteri sibuk pergi ke sana kemari, sibuk memoles dirinya, pencitraan menjelang kontestasi Pilpres 2024, sementara tahunnya ini akan semakin mendekat begitu ya, kinerjanya pasti akan terbengkalai. Ini akibatnya apa nih, Mas? Ya itu tadi, kejelekannya atau kegagalannya dicatat sebagai kegagalan presiden gitu. Saya sebetulnya khawatirnya begini Mbak Rifana, kelihatannya Pak Jokowi dan kabinet Pak Jokowi ini terlalu fokus ke hasil akhir tapi tidak fokus ke proses gitu ya. Kalau tadi Mas Joko mengatakan bahwa yang penting hasilnya bagus gitu, kurang lebih begitulah. Nah ini proses yang tidak diperhatikan ini juga berbahaya karena di dalam prosesnya itu ada ada berbagai hal yang apakah ini prosesnya prudent atau tidak, kemudian sesuai dengan yang dicanangkan atau tidak. Jadi kalau terlalu fokus kepada hasil akhir juga kurang baik menurut saya. Jadi kalau ujian UTS atau UAS di kampus tuh proses saja kan dapat nilai dan itu menentukan hasil akhirnya. Mudah-mudahan saja apa yang saya takutkan bahwa terlalu fokus ke hasil cuma mengenyampingkan prosesnya ini tidak terjadi. Karena kalau hanya fokus di proses tapi kemudian fokus di hasil tapi kemudian menyampingkan proses yang terjadi, nanti kalau kemudian hasilnya tidak sesuai, itu benerinnya akan susah lagi, harus dari awal lagi. Tapi kalau prosesnya prudent diperhatikan, itu kita bisa perbaiki prosesnya sehingga hasilnya akan baik. Oke, kita tunggu nanti bagaimana Presiden Jokowi mengkonsolidasikan kinerja para menterinya jelang tahun politik tahun 2023, tentunya akan sangat panas. Apakah para menteri yang mau maju dalam kontestasi Pilpres 2024 punya kesadaran kalau memang mau maju lebih baik mundur saja supaya kemudian bisa fokus pada kontestasinya dan tidak membuat pekerjaannya di kementerian menjadi terbengkalai begitu ya. Kita tunggu nanti bagaimana komitmen para menteri anak buahnya Pak Jokowi. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Mas Henry Satrio, pakar komunikasi politik Universitas Paramadina, dan juga Mas Johannes Joko, tenaga ahli utama Kedeputian 4 KSP. Sehat selalu Mas Joko dan juga Mas Hensat. Terima kasih Rifana. Terima kasih Mbak Rina, terima kasih Pak Hensat.